Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Farizi dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika semester 1. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang ilmu agama dengan tema Ma'iyatullah. Terlebih dahulu sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa merasakan pada saat ini. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan iringan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, materi yang akan saya bahas pada pembahasan ma'iyatullah adalah pertama tentang pengertian sifat ma'iyah, kedua tentang penggunaan kalimat bersama atau ma'a dalam bahasa Arab, yang ketiga tentang pembagian sifat ma'iyah, di antaranya sifat ma'iyah ammah dan sifat ma'iyah al-khussah. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu kita tahu apa itu ma'iyah. Ma'iyah berasal dari kata ma'a, artinya bersama. Ma'iyatullah artinya kebersamaan Allah. Di dalam kitab suci Al-Quran kita menemukan kata ma'a yang menghubungkan antara Allah dengan manusia secara umum. Ada di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4 dan Al-Mujadilah ayat 7. Dan juga kata ma'a yang menghubungkan antara Allah dengan hambanya yang mempunyai sifat-sifat khusus seperti sobirin dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 dan muttaqin di dalam surah Al-Baqarah ayat 194, atau dengan nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Harun di dalam Quran surah At-Taha ayat 36 dan Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq di dalam Quran surah At-Taubah ayat 40. Baik, itulah pembahasan sedikit terkait ma'iyatullah. Kita lanjut ke pembahasannya inti. Yang pertama, pengertian sifat ma'iyah. Yang dimaksud dengan sifat ma'iyah itu tentang sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya, seperti ungkapan seseorang, Allah bersama kita. Di antara manusia ada yang memahami bahwa maksud dari kalimat kebersamaan dalam ungkapan tersebut adalah bahwa zat Allah ada di mana-mana dan bercampur baur dengan zat makhluknya. Lanjut, yang kedua, tentang penggunaan kalimat bersama atau ma'a dalam bahasa Arab. Dijelaskan oleh pakar bahasa Arab bahwa kalimat bersama atau ma'a dalam bahasa Arab hanya semata-mata menunjukkan tentang kebersamaan secara mutlak tanpa mengharuskan untuk saling berdampingan dan bersentuhan atau bercampur. Karena kebersamaan itu bermacam-macam bentuknya. Pertama, ada kebersamaan dalam segi tempat, seperti ungkapan seseorang, saya sama-sama satu kampung dengannya. Kedua, ada kebersamaan dalam segi masa, seperti ungkapan seseorang, saya sama-sama lahir dengannya. Ketiga, ada kebersamaan dalam segi kedudukan dan jabatan, seperti ungkapan seseorang, saya sama-sama satu golongan dengannya. Keempat, ada kebersamaan dalam segi pembelaan, sebagaimana dalam firman Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 40. Kelima, ada kebersamaan dalam sisi pengawasan, sebagaimana dalam firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 108. Dan keenam, ada kebersamaan yang berarti menyatu, seperti ungkapan seseorang, aku minum teh bersama gula dan susu. Kemudian yang terakhir, materi terakhir, yaitu pembagian sifat ma'iyah. Para ulama ahli sunnah menjelaskan bahwa ma'iyatullah terhadap makhluknya terbagi dalam dua bentuk sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ma'iyah ammah. Pengertian dari ma'iyah ammah
yaitu kebersamaan Allah terhadap seluruh makhluknya dengan ilmu, penglihatan, pendengaran, dan pengawasannya. Disebut ma'iyah ammah karena ia umum terhadap seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang kafir. Sekalipun di antara ayat-ayat menunjukkan tentang ma'iyah ammah adalah sebagaimana dalam firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 108 yang berbunyi yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idza yubayyitu ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Yang artinya mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak tersembunyi dari Allah, padahal Allah bersama mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak ridho, dan Allah itu maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Imam At-Tabrani menjelaskan tentang maksud dari kalimat Allah bersama mereka dalam ayat ini, yakni Allah melihat dan menyaksikan perbuatan mereka tersebut sekalipun mereka berusaha menyembunyikannya dari manusia, namun tidak tersembunyi atas Allah. Dan hal tersebut namun untuk semua makhluk, tidak khusus terhadap kelompok tertentu dari manusia. Kemudian ma'iyah al-khussah, Yunhar Ilyas menggambarkan tentang ma'iyah khussah ini, mereka selalu sadar akan pengawasan Allah di mana pun dan kapan saja. Mereka selalu merasakan ihsanullah yang tidak terhingga. Mereka mengamalkan firman Allah Quran surah An-Nur ayat 51 yang berbunyi innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang artinya sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka lah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, dapat saya simpulkan dari semua penjelasan tadi. Yang pertama tentang pengertian sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah mengacu pada kebersamaan Allah dengan makhluknya. Beberapa berpendapat bahwa kebersamaan tersebut menunjukkan zat Allah tersebar di mana-mana dan bercampur dengan zat makhluknya. Persoalan ini dikaji menurut Al-Quran dan Sunnah. 2. Penggunaan kalimat bersama dalam bahasa Arab. Kalimat bersama dalam bahasa Arab mengindikasikan kebersamaan tanpa harus secara fisik bersentuhan atau bercampur. Kebersamaan bisa dalam bentuk tempat, masa, kedudukan, pembelaan, pengawasan hingga menyatu seperti minuman teh bersama gula dan susu. Dan ketiga, pembagian sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah Allah terhadap makhluknya dibagi menjadi 2. Pertama, ma'iyah ammah dan ma'iyah al-khussah. Ma'iyah ammah adalah kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya tanpa pandang bulu, baik yang beriman maupun kafir. Sedangkan ma'iyah al-khussah menggambarkan kesadaran akan pengawasan Allah dan penerimaan insannya yang tidak terhingga. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada keliruan, kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.